Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Pada kesempatan yang indah ini, kita akan mempelajari kembali kitab kita yang tercinta, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari. Pada sebuah bab dari Kitabil Iman, pada bab ke-25, Imam Bukhari mengatakan babun qiyamu lailatul qadri minal iman. Bab salat malam pada malam Lailatul Qadar adalah termasuk wujud dari keimanan. Imam Bukhari membawakan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yaqum lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat malam, menghidupkan malam Lailatul Qadar karena imannya, iman terhadap Allah, iman terhadap Rasulullah, yaitu apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, apa yang dikabarkan oleh Allah, dia mengimaninya, dia meyakininya, sehingga dari keimanan itu mewujudkan amal perbuatan, membangkitkan dirinya untuk beramal. Kemudian dia ihtisab, dia berharap pahala dari Allah, dia mengharapkan surga Allah, dia meninggalkan kenyamanan tidur, dia meninggalkan nikmatnya bersantai, nikmatnya makanan di malam puasa, dia meninggalkan jalan-jalan bersama keluarganya, atau meninggalkan membeli baju sebagaimana tradisi orang Indonesia. Ketika manusia berbondong-bondong untuk membeli baju, ketika manusia bergerumbul di pasaran, di toko-toko untuk mempersiapkan Idul Fitri, namun ada orang yang mau meninggalkan hal tersebut, rela untuk meninggalkan hal-hal tersebut demi mendapatkan pahala dari Allah, demi mendapatkan surga dari Allah. Keyakinannya, harapannya menjadikan dia mampu untuk menghidupkan Lailatul Qadar. Itulah sebabnya keimanan bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar hanya yakin kemudian meninggalkan konsekuensinya, akan tetapi keimanan adalah sesuatu yang menghujam dalam hati, yakni ma rasakha fil qalb wa saddaqahu al amal. Iman bukan sekedar klaim, bukan sekedar mengaku-ngaku, akan tapi apa yang menghujam dalam hati, dan amalan itulah yang membenarkan dia beriman atau tidak. Berbeda orang yang sekedar tahu informasi dengan orang yang membenarkan informasi dan mengamalkan konsekuensinya. Ini menunjukkan amalan jelas merupakan bagian dari keimanan. Tidak mungkin seorang membenarkan sesuatu ini berbahaya, kemudian dia tidak mempedulikannya. Ini tidak mungkin muncul dari manusia yang berakal, tidak mungkin muncul dari orang yang meyakini
sesuatu itu berbahaya, atau dia melihat ada suatu manfaat, apabila orang itu meyakini dengan keyakinan yang kuat, maka dia akan segera untuk mengambilnya. Berbeda dengan orang yang meyakini, kemudian keyakinannya lemah, dia menuju ke arah keuntungan atau kemenangan tersebut dengan jalan yang penuh kelemahan, dengan tubuh yang loyo atau keinginan yang kecil, maka sangat berbeda. Sehingga dalam hadis ini memberikan kita faedah bahasanya iman menghasilkan amalan, membangkitkan amalan. Banyak orang yang bingung, kenapa di antara sekian banyak orang tahu baik, tahu buruk, akan tapi sedikit yang mengamalkannya. Karena ilmu dalilun, sedangkan al-iman baik. Sedangkan imanlah yang menggerakkan seseorang untuk beramal. Imanlah yang menjadikan orang itu mau untuk bekerja, mau untuk mengamalkan kebaikan dan keburukan tersebut. Apalagi kebaikan yang ditawarkan oleh Islam, kebanyakannya adalah pahala-pahala akhirat. Kebanyakannya adalah keuntungan-keuntungan akhirat. Apabila seorang tidak mengimani hal tersebut, tidak meyakini dengan kuat, maka dia akan selalu ragu atau selalu bimbang dalam melangkah. Karena pada hakikatnya manusia ketika hendak melangkah, dia memikirkan untung rugi. Apabila dia meyakini keuntungan, maka dia akan tidak ragu atau dia akan merasa kuat untuk mengamalkannya. Akan tetapi apabila keimanan itu lemah, maka dia akan melemah pula amalannya. Kemudian dari hadis ini juga memberikan kita pelajaran bahwasanya iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan amalan, berkurang dengan meninggalkan amalan-amalan, atau berkurang dengan kemaksiatan, atau kurangnya dalam melaksanakan kewajiban, atau kurangnya dalam melaksanakan sunnah-sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan pentingnya berharap pada amalan-amalan kita. Ketika kita meyakini suatu amal, tidak lupa kita juga melihat keuntungan akhirat yang ditawarkan oleh syariat, sehingga kita mengharapkannya. Karena harapan yang mendorong seseorang untuk semangat dan mencintai amalan yang dia kerjakan, bahkan meringankan apa yang akan dia kerjakan. Itulah pentingnya harapan. Hendaknya seseorang selalu dan menjaga harapan dalam hatinya, dan selalu mengingat apa yang Allah janjikan dari amalan-amalan akhirat, sehingga dia tidak merasa rugi, dia tidak merasa sia-sia, dan merasa keuntungan yang sangat besar. Walal akhiratu khairu wa abqa. Allah berfirman bahasanya akhirat lebih baik dan lebih kekal. Dan di sisi Allah lah sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih kekal, lebih baik daripada dunia dan seisinya, lebih baik daripada hanya sekedar tidur, lebih baik daripada hanya sekedar menikmati makanan-makanan yang enak. Maka hendaknya orang berakal berpikir pada hadis ini, berpikir terhadap kehidupannya, berpikir pada amalan-amalannya, apakah dia sudah memenuhi keinginan Allah, keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya. Apakah dia sudah mengusahakan dengan usaha yang keras sesuatu yang mengubah kehidupannya, sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Mungkin yang sedikit ini semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan juga para pendengar. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.